milik Bjorka ini. Dan di dalam grup Telegram itu jelas sekali semua data-data disebarkan dan sampai ke nomor HP pribadi ada. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, pembahasan kita hari ini kita kembali membahas seorang hacker. Kemarin kita udah sempat membahas ya beberapa hacker yang cukup menggemparkan Indonesia bahkan dunia. Yaitu salah satunya adalah inisial BBA asal Sleman yang mampu membobol keuangan dari sebuah perusahaan yang ada di Amerika Serikat. Lalu ada Putra Aji yang meretas NASA. Lalu seorang hacker dengan nickname Almost Devil Hidden Ghost Team yang menyerang Kominfo dan masih banyak lagi. Nah, kalau misalkan kalian mau nonton video-videonya, kalian bisa langsung cek di sini di channel Kamar Jerry. Nah, di sana kita udah menceritakan bagaimana hacker-hacker ini bekerja gitu ya. Nah, lalu belakangan ini tiba-tiba negara kita dihebohkan dengan kemunculan seorang hacker lagi. Tapi hacker yang satu ini benar-benar membuat negara kita jadi ketar-ketir saat ini. Kalau hacker-hacker yang biasanya kita lihat itu kebanyakan meretas situs-situs luar negeri, situs-situs perusahaan yang ada di luar negeri, dan juga paling mereka meretas situs-situs Indonesia hanya situs-situs kecil gitu ya. Nah, tapi hacker yang satu ini benar-benar membuat pemerintahan kita sedikit panik dengan apa yang dia lakukan. Nama hacker ini adalah Bjorka. Siapakah Bjorka? Nah, Bjorka ini sedang ramai diperbincangkan gara-gara dia berhasil meretas situs Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo milik Indonesia. Dan bahkan Bjorka juga mengklaim kalau dia sudah berhasil mengakses data-data rahasia milik BIN atau Badan Intelijen Negara yang secara rahasia juga dikirim kepada Presiden Joko Widodo. Negara kita benar-benar sedang dikacaukan data-data rahasianya oleh hacker yang satu ini. Langsung aja kita bahas nih ya tentang hacker Bjorka ini di sisi lain. Nama Bjorka, tulisannya BJORKA. Ya, seperti tulisan nama anaknya Agus Ringgo. Yang dimana kalau dibaca ini bukan Bjorka tapi Bjorka. Dia ini adalah seorang peretas atau hacker yang berhasil meretas data-data penting milik negara Republik Indonesia sejak Agustus lalu. Kemunculan dia termasuk pernyataan-pernyataan yang dia sebarkan itu pertama kali diketahui lewat sebuah situs forum yang bernama Bridge.to. Lalu tidak diketahui ya siapa sosok di balik hacker yang bernama Bjorka ini. Dia benar-benar misterius, tersembunyi, dan tidak ada data tentang dirinya dia sedikit pun yang bisa diketahui. Namun baru-baru ini dia membuat sebuah pengakuan yang cukup mencengangkan, yang dimana dia mengaku kalau dia adalah orang yang memiliki kedekatan dengan seseorang yang menjadi korban kebijakan Orde Baru pasca 1965. Kalau buat kalian yang nggak tahu nih ya, masa Orde Baru itu apa? Nah, masa Orde Baru ini adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto. Jadi memang di masa pemerintahan Presiden Soeharto ini banyak cerita-cerita kelam gitu ya yang terjadi di Indonesia. Kalau misalkan kalian penasaran, ya sudah banyak itu kita bahas ya, beberapa tragedi-tragedi selama Orde Baru dan juga pasca Orde Baru. Kalian bisa langsung cek video-videonya. Dan dia mengatakan apa yang dia lakukan terhadap Indonesia ini, geng, dia ngehack, dia mengacaukan data-data rahasia milik Indonesia, itu gara-gara dia ingin mendedikasikan hal ini untuk seseorang atau kawannya dia yang merupakan warga keturunan Indonesia yang tinggal di daerah Warsawa, Polandia. Kata Bjorka ini, dia terlahir ke dunia dan diurus oleh orang Indonesia yang dia maksud sejak dia lahir. Dan Bjorka ini juga menceritakan sosok yang dia maksud ini juga adalah seorang yang mirip seperti Presiden Habibie, yang dimana orang ini adalah orang cerdas yang ingin sekali pulang ke Indonesia dan ingin membangun Indonesia dengan teknologi yang canggih. Namun dia takut katanya akan berakhir sama seperti Presiden PJ Habibie. Ini kata Bjorka. Namun sampai akhirnya sosok yang dimaksud oleh Bjorka ini meninggal dunia, dan sampai akhir hayatnya impian dia untuk bisa mengabdi kepada Indonesia, membangun teknologi yang canggih, yang maju
maju modern di Indonesia itu tidak bisa tercapai. Dan sekarang dia sudah wafat katanya. Nah, banyak orang yang mencari tahu ya siapa orang yang dimaksud oleh Bjorka ini. Karena kalau memang kita tarik ke belakang nih geng ya, memang ada beberapa orang yang pada akhirnya tidak bisa pulang ke Indonesia gara-gara bergantinya presiden dari Bapak Soekarno ke Pak Soeharto. Jadi ada beberapa orang yang dikirim oleh Pak Soekarno, kisahnya nih ya, ada beberapa orang yang dikirim oleh Pak Soekarno ke Uni Soviet zaman dulu untuk menuntut ilmu, untuk bisa pulang ke negara kita, membawa ilmu tersebut, membawa bekal tersebut dan membangun Indonesia. Nah, namun ternyata di era pemerintahan Pak Soeharto, orang-orang ini dianggap sebagai pengkhianat negara atau orang yang ya intinya berkhianat gitu. Jadi sampai akhirnya mereka tidak bisa pulang. Ini seru juga kalau kita ceritakan. Mungkin kita akan bercerita tentang kisah warga Indonesia yang tidak bisa pulang ke Indonesia ini lagi gara-gara pemerintahan Orde Baru nanti di episode selanjutnya ya. Nanti kita ceritanya. Kita fokus dulu ke Bjorka ini. Makanya ketika Bjorka ini membuat sebuah pernyataan kayak gini, ini cukup masuk akal, geng. Cukup nyambung. Walaupun di komentar-komentar beberapa media sosial itu banyak semacam buzzer-buzzer yang membantah kalau cerita dari Bjorka ini ngarang. Tapi logikanya aja ya, kalau dia ngarang, katakanlah Bjorka ini memang benar orang luar negeri dan dia udah ngasih clue kalau dia punya kedekatan dengan seseorang yang berasal dari Warsawa, Polandia. Nah, dari situ aja kita bisa tarik kesimpulan ya, kemungkinan besar dia adalah orang sana juga, orang Polandia juga, ya kan? Terus tiba-tiba Bjorka ini mengetahui tentang bagaimana seseorang anak bangsa yang tidak bisa pulang ke Indonesia gara-gara kebijakan Orde Baru. Dan ini connect banget dengan cerita beberapa orang yang dikirim oleh Presiden Soekarno ke daerah Uni Soviet dulu, yang mana ini masih ada hubungannya dengan Polandia gitu ya, dan tidak bisa pulang. Ini cukup masuk akal. Oke, kita kembali ke Bjorka. Bjorka ini mengakui kalau dia setelah meretas data-data milik warga Republik Indonesia dan telah menjual data-data tersebut sebanyak 105 juta data, dan data ini dia curi dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Yang lebih seramnya lagi adalah dia juga mengklaim telah mempunyai 1,3 miliar data registrasi SIM card prabayar Indonesia yang terdiri atas NIK, nomor telepon, operator seluler hingga tanggal registrasi. Dan ini bisa dikatakan ini sangat-sangat detail dan jelas. Seperti yang tersebar saat ini ya, berita yang sedang heboh, Bjorka ini membocorkan semua data yang dia curi dari Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu Johnny G. Plate. Terus ada Ketua DPR Ibu Puan Maharani, Menteri BUMN Erick Thohir, serta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Samuel Abriani Pangerapan. Yang paling mengerikan adalah Bjorka juga merilis sebuah informasi sensitif mengenai dalang dibalik pembunuhan almarhum Munir. Nah, ini menarik juga nih untuk kita bahas di next episode, geng, tentang kematian Munir ini ya. Kalau kalian setuju, tinggalkan komentar di bawah. Oke? Nah, Bjorka juga menyebutkan nama seorang perwira TNI, yaitu Muhdi Purwo Prayono. Dan berita terupdate saat ini, Bjorka juga mengancam akan membobol data My Pertamina hingga mengklaim telah membocorkan dokumen rahasia milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, namun dalam menyebarkan informasi tersebut memang belum terkonfirmasi gitu ya, apakah benar yang dia sebarkan itu data rahasia milik Presiden Joko Widodo atau justru milik Presiden Republik Indonesia yang lain gitu ya. Karena di dalam tulisannya dia mengatakan the next leak will come from the President of Indonesia, atau kebocoran selanjutnya akan datang dari Presiden Republik Indonesia, kata dia. Nah, dan ini dikutip dari sebuah akun Twitter yang bernama Dark Tracer pada Sabtu tanggal 10 September tahun 2022. Namun, saat dikonfirmasi kepada juru bicara Badan Intelijen Negara, yaitu Bapak Wawan Hari Purwanto, dia membantah bocornya dokumen atau surat-surat dari BIN untuk Presiden. Dia bilang nggak ada tuh yang katanya surat-surat dari seorang hacker katanya bocor atau disebarkan gitu. Dan dia mengatakan kalau kabar ini adalah kabar bohong atau hoax. Padahal pada kenyataannya nih geng ya, gue dan tim masuk ke dalam sebuah grup Telegram milik Bjorka ini. Dan di dalam grup Telegram itu jelas sekali semua data-data disebarkan dan sampai ke nomor HP pribadi ada. Gak tahu deh alasan Bapak juru bicara BIN bilang kalau ini hoax, tapi itu ada geng di dalam sebuah grup Telegram. Gue gak mau nyebarin karena nanti malah disalahgunakan, tapi ada gitu. Dan isi grup Telegramnya udah ribuan orang yang masuk.
Terus dalam pernyataannya, Bapak juru bicara Badan Intelijen Negara mengatakan hoax itu dokumen BIN aman terkendali, terenskripsi secara berlapis, dan semua dokumen pakai samaran. Apalagi jika itu surat atau dokumen ke presiden selalu dilakukan melalui kripto atau sandi, dan kripto setiap saat dirubah. Jadi dokumen BIN ke presiden tidak bocor, kata Pak Wawan. Nah, lalu sementara itu, Kepala Sekretariat Kepresidenan RI Heri Budi Hartono menegaskan tidak ada surat atau dokumen negara yang bocor di internet, katanya. Nah, tangkapan layar atau screenshot yang ditampilkan oleh hacker Bjorka itu hanya sebuah hoax atau kebohongan belaka, katanya gitu. Tapi di sini kita nggak bisa percaya siapa-siapa ya. Kadang Bjorka juga kita nggak bisa percaya, terus juga mau percaya ke Bapak Sekretariat Presiden tadi, takutnya dia lagi mode panik gitu kan. Itu serba salah nih. Jadi kita harus percaya siapa. Tapi sejauh ini sih gua ya di tengah-tengah ya, netral dulu ya. Bisa aja nih, bisa jadi nih seorang hacker kadang-kadang nggak main-main kan dengan ancamannya gitu, geng. Nah, lalu Pak Heru Budi Hartono juga mengatakan, perlu saya tegaskan adalah itu sudah melanggar hukum UU ITE, katanya. Saya rasa pihak penegak hukum akan memproses secara hukum dan mencari pelakunya, katanya. Indonesia. Di negara kita sekarang kesulitan untuk berbicara tuh gara-gara ada ini nih, hukum yang satu ini nih, UU ITE yang dikenal dengan pasal karet. Kenapa dibilang pasal karet? Lo narik ke kiri bisa, narik ke kanan bisa, atas bawah muka belakang bisa. Itu yang disebut dengan pasal karet. Elastis. Apapun bisa menjadi sebuah perkara dan bisa diproses hukum kalau udah berhubungan dengan UU ITE. Bahkan sebuah konten kayak gue bikin ini pun bisa jadi UU ITE kalau ada yang ngelaporin. Tapi ya jangan dilaporin lah, kan gue cuma sekedar berbagi informasi dan menyampaikan cerita kembali, dan semua yang gue ceritakan ini jelas ada di media massa gitu ya. Oke, lalu dikatakan juga Bjorka seperti ingin membuat pemerintah tidak libur, dan sebuah percakapan di forum situs Bridge itu mengisyaratkan kalau Bjorka sengaja melakukannya, dan dia selalu melakukan hal ini di akhir pekan atau di weekend, di saat orang-orang kantor sedang libur. Tujuannya adalah untuk membuat para pemerintah kita itu tidak bisa mengambil hari libur di akhir pekan. Cukup masuk akal sih. Kenapa bisa demikian? Karena ini memang terbukti dari komennya Bjorka. Dia mengatakan gini, "Congratulations, this sure wake up then this night." Katanya, selamat, ini bakal bikin mereka melek nanti malam. Lalu Bjorka juga membalas dengan sebuah jawaban, "Yeah, that's my goal, so they can have a vacation on the weekend." Ya, memang itu tujuannya, supaya mereka tidak bisa libur di akhir pekan, katanya. Bjorka ini diduga mendoxing atau dengan sebutan lain membocorkan atau menyebarluaskan informasi pribadi secara publik terhadap seorang individu atau organisasi. Yang dia serang adalah Keminfo tadi. Dan yang paling gilanya nih ya, awalnya Bjorka menulis ucapan selamat ulang tahun di grup Telegram Bjorkanism atau grup Telegram para pengikutnya gitu ya. Dia bikin happy birthday katanya. Lalu kemudian Bjorka menampilkan sejumlah data pribadi yang diduga milik Pak Joni. Di situ mulai dari nick, nomor kartu keluarga, alamat, nomor handphone, nama-nama anggota keluarga, serta sampai ke ID vaksinnya. Hacker Bjorka ini juga mengatakan di tweetan Twitternya gitu ya, yang username-nya itu namanya Bjorkanism juga. Dan di sana dia membuka suara dan memberikan alasan kenapa dia melakukan peretasan kepada pemerintah Indonesia. Salah satunya adalah Bjorka menganggap bahwa negara ini sudah terlalu lama dijalankan secara sewenang-wenang dan tanpa adanya perlawanan dari masyarakat, katanya. Jadi intinya dia itu tidak puas melihat pemerintah Indonesia dalam memimpin Indonesia yang menurut dia benar-benar ambruk dan kacau, tapi rakyatnya juga dibungkam gitu. Bjorka juga mengatakan terlalu banyak hal yang salah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Contohnya seperti kritikan-kritikan yang ditujukan kepada pemerintah namun justru dibungkam. Padahal aslinya negara ini adalah negara demokrasi, katanya. Nah, di dalam pernyataan dia mengatakan kayak gini, berbagai cara telah dilakukan termasuk cara yang benar. Apakah itu berhasil, katanya. Jadi saya memilih menjadi martir untuk membuat perubahan dengan menampar wajah mereka. Dan ini dia tulis di akun Twitternya pada Minggu 11 September tahun 2022. Dan dia mengatakan ini adalah waktunya atau saatnya untuk Indonesia membuat revolusi. Dan lebih gilanya lagi ya, ini dia mengajak masyarakat untuk menggunakan topeng Bjorka untuk ikut dalam revolusi tersebut. Jadi kalimat itu gini, "Let's join the protest using Bjorka's mask wherever you are. It's time for a revolution," katanya. Jadi dimanapun kalian berada, ayo pakai topeng Bjorka dan kita bergerak membuat
sebuah gerakan revolusi. Dan inilah waktunya untuk melakukan revolusi tersebut. Mungkin pada awalnya pemerintah kita di Indonesia tidak ambil pusing gitu ya dengan apa yang dilakukan oleh Bjorka. Tapi lama-lama apa yang dilakukan oleh Bjorka ini cukup mengganggu juga, geng. Dan ini benar-benar membuat pemerintah kita mengambil langkah serius untuk menangani hacker yang satu ini. Ya sambil ketar-ketir juga paling ya. Oke, akhirnya pemerintah kita mengambil langkah hukum yang dimana Badan Cyber dan Sandi Negara atau disingkat dengan BSSN akan menempuh langkah hukum untuk menyikapi klaim peretasan yang dilakukan oleh hacker Bjorka. BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan penegak hukum antara lain dengan Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri untuk mengambil langkah-langkah penegakan hukum. Ini kata juru bicara BSSN yang bernama Ariandi Putra. Dia mengatakan kalau BSN sudah menelusuri dugaan-dugaan atau kecurigaan-kecurigaan atas insiden kebocoran data yang terjadi setelah dilakukan validasi terhadap data-data yang bocor ini. Jadi ditelusuri ya kemungkinan ini siapa sih yang ngebocorin, bener hacker atau justru orang dalam nih gitu. BSSN juga telah melakukan koordinasi dengan setiap penyelenggara sistem elektronik yang diduga mengalami insiden kebocoran data, termasuk penyelenggara sistem elektronik atau PSE di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara. Jadi menurut BSSN mungkin ya ada sebuah kegiatan yang menggunakan sistem elektronik tapi justru lalai gitu ya. Di saat itu mereka justru nggak menjaga dengan baik, tidak menjalankan prosedurnya dengan aman, akhirnya justru mengalami kebocoran. Dan kebetulan kebocoran ini didapatkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab, yaitu yang dia tuduhkan tadi, Bjorka. Jadi menurut mereka ini bukan ulah hacker, tapi memang adanya kecerobohan dari internal yang membuat Bjorka mendapatkan data tersebut lalu dijadikan sebagai ancaman menurut BSSN. Gimana menurut teman-teman penonton nih? Beneran dihack apa kayak kata si bapak gitu ya? Bocor, nggak sengaja. Bocor. Oke, sekarang kita baca pernyataan dari Pak Ariandi ini ya. Dia mengatakan kayak gini. BSSN bersama dengan PSE terkait telah dan sedang melakukan upaya-upaya mitigasi cepat untuk memperkuat sistem keamanan cyber guna mencegah resiko yang lebih besar pada beberapa PSE tersebut, kata Pak Ariandi ini. Namun hal ini berbeda dengan pernyataan dari seorang dosen ilmu komputer Universitas 11 Maret atau UNS yang berada di Surakarta yang bernama Rosihan Ariwana. Dia mengatakan ya, Bjorka ini menunjukkan celah-celah keamanan dari sistem digital sejumlah website pemerintah. Nah, berbeda nih ya. Pihak pemerintah bilang ini hoax. Pihak pemerintah bilang ini bukan hacker. Ini hanya sebuah kebocoran data yang kebetulan didapat oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab yang menyamar jadi Bjorka. Tetapi seorang dosen ilmu komputer, ya kan, yang paham bagaimana dunia peretasan, dunia hacker dan memang dipelajari gitu ya di kampus gitu kan. Termasuk gue juga dulu kuliahnya SI, Sistem Informatika, mempelajari program-program gini nih, geng. Gue dulu di Gunadarma nih. Paham betul nih, paham bener nih. Seseorang yang mampu mendapatkan data-data penting yang katanya rahasia banget, ya udah pasti itu adalah seorang hacker. Udah pasti dia mampu membobol data-data tersebut gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya perbedaan sudut pandang dari pihak pemerintah dengan seorang dosen ilmu komputer. Nah, menurut Pak dosen ini atau Pak Rosihan ini, Bjorka menunjukkan bahwa lemahnya keamanan sistem digital yang ada di Indonesia, khususnya aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah. Sedikit tambahan nih Pak, selain lemah, mahal. Proyeknya MM-an, bahkan mungkin ada triliun kali ya, tapi nggak tahu juga nih, ini cuman tebakan gue doang gitu ya. Tapi lemahnya minta ampun gitu ya sistem keamanannya gitu. Aduh, ini udah kesekian kali nih data-data rakyat Indonesia bocor nih di tangan orang yang ya begitulah ya. Kalau kalian lihat obrolan salah seorang di salah satu podcast Om Botak ya kan, dia mengatakan nanti kita bikin search engine ala Google milik Indonesia. Kita bikin YouTube ala Indonesia. You wish bro, lu ngejaga lu bikin aplikasi semahal itu aja untuk menjaga data kita orang Indonesia. Shit bro, bocor. Kalau kata Pak Prabowo waktu Pak Prabowo nyalonin jadi pilpres waktu itu kan, waktu kampanye ya, bocor bener, ini bocor. Nah ini gue bacain ya keterangan dari Pak Rosihan ini. Dia bilang gini, sebagai seorang hacker tentu memang sudah menjadi profesinya untuk mencari dan menunjukkan celah-celah keamanan dari sebuah sistem digital. Membuat sistem digital itu tidak hanya asal jadi, namun lemah di keamanan datanya, apalagi ini adalah data layanan
publik, kata Pak Rosihan pada hari Sabtu. Nah, jadi menurut Pak Rosihan itu ya, harusnya pemerintah ini lebih peduli sejak awal membangun sistem digital yang cukup kuat. Jadi membangun sebuah website, membangun sebuah database rahasia ini bukan cuma sekedar proyek, tapi benar-benar harus dipikirkan nih keamanannya, harus mengandalkan orang-orang yang cerdas, yang mampu menghandle ini. Jadi jangan asal cari para ahli-ahli murah, ahli-ahli ala kadarnya yang penting jadi. Jangan, karena kan ini menyangkut data-data milik negara gitu. Dan Pak Rosihan ini juga mengatakan apabila benar terjadi peretasan data publik, pemerintah harus mengakui keteledorannya dan siap untuk mengevaluasi semua sistem digital yang ada. Dan tidak hanya evaluasi di sisi aplikasi, namun juga evaluasi dari sisi keamanan perangkat keras dan juga keamanan networkingnya. Jadi ini kejadian Bjorka ini semacam teguran gitu buat pemerintah kita yang ada di Indonesia. Namun di dalam kasus ini kita juga harus hati-hati nih, geng. Kita harus melek juga dengan yang namanya sistem pengalihan isu. Kenapa demikian? Karena media itu adalah senjata paling kuat. Media adalah senjata paling kuat untuk menghancurkan seseorang, untuk menghancurkan sebuah negara, dan membuat pengaruh sehingga sudut pandang kita atau haluan kita bisa berubah. Nah, sebagian besar orang banyak yang mencurigai munculnya hacker Bjorka ini adalah salah satu cara untuk mengalihkan isu yang sedang ramai dibicarakan di Indonesia sekarang. Ya, coba kita lihat ya ke belakang ya. Di saat besarnya isu tentang meninggalnya Brigadir J, itu tiba-tiba heboh perseteruan antar pesulap dengan dukun. Namun, efek daripada kehebohan kasus ini itu kurang mateng ya. Jadi digorengnya itu kurang mateng gitu. Salah digoreng, akhirnya sekarang meredup. Samsudin hilang, Wosi juga akhirnya menjadi lelucon semata gitu ya. Dan akhirnya timbul kembali kasus kematian Brigadir J. Sekarang ada sebuah kasus atau fenomena di negeri kita yang sedang besar-besarnya dibicarakan, yaitu tentang kenaikan BBM. Dari segala sektor, dari segala lini, orang-orang banyak yang memprotes dengan kenaikan BBM ini. Ya, memang sebenarnya ada plus minusnya, ada positif dan negatifnya tentang kenaikan harga BBM ini. Kalau kita pelajari secara benar-benar gitu ya, secara teliti gitu. Kenaikan BBM bukan semerta-merta dinaikkan oleh pemerintah untuk membuat rakyat miskin jadi kesusahan. Sebenarnya semua kebijakan pemerintah ini ada positifnya, ada alasannya, geng. Jadi pada kenyataannya memang pahit banget gitu ya kenaikan BBM ini, tapi gue yakin banget pemerintah tuh punya tujuan lain gitu dalam menaikkan harga BBM ini. Tapi ya semoga gitu ya kenaikan harga BBM ini disertai dengan solusi agar masyarakat menengah ke bawah itu tidak kesulitan, tidak kesusahan gitu ya. Semoga pemerintah kita bisa mengambil kebijakan yang benar-benar tepat gitu ya. Nah, kemunculan daripada hacker Bjorka ini bertepatan dengan banyaknya orang yang meneriaki kenaikan harga BBM. Dan disinilah fenomena ini dikaitkan dengan yang namanya pengalihan isu. Nama Bjorka sendiri akhirnya itu jadi trending topik di Twitter. Padahal sebelum-sebelumnya yang menjadi trending topik adalah pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo. Terus dilanjutkan dengan isu kenaikan BBM. Nah, tiba-tiba kedua kasus ini digantikan oleh viralnya Bjorka. Gara-gara Bjorka ini berhasil meretas situs rahasia terpenting milik negara dan disebarluaskan secara cuma-cuma melalui grup Telegram. Dan itu cara yang benar-benar receh menurut gue. Jadi semua orang sekarang bisa mengakses apapun yang diberitahukan oleh Bjorka, padahal data-data yang dia sebar itu adalah data-data rahasia dan sangat penting bagi negara ini. Nah, tapi untungnya netizen kita tuh nggak bodoh ya. Rakyat Indonesia itu tidak bodoh. Ketika nama Bjorka mulai trending, teman-teman yang ada di Twitter juga nggak mau kalah. Mereka terus menyuarakan tentang kematian Brigadir J dan kenaikan harga BBM. Tapi memang yang paling fokus harus diselesaikan adalah kasus Brigadir J ini. Karena kalau misalkan kenaikan BBM seperti yang gue katakan tadi, itu kebijakan pemerintah. Tapi kasus Brigadir J ini adalah kasus kriminal yang gue yakin banget kalau ini selesai, ini akan merevolusi pandangan kita terhadap aparatur negara, ya kan? Nah, ini adalah momen di mana aparatur negara kita itu berkesempatan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap mereka, memperbaiki nama mereka yang sudah diacak-acak oleh oknum yang melakukan tindakan di luar batas dan tidak mencerminkan jiwa seorang abdi negara atau jiwa seorang polisi.
Nah namun nih geng ya, kegelisahan warganet tentang pengalihan isu kasus Sambo menjadi kasus Bjorka itu justru ditanggapi oleh hacker yang satu ini. Dia justru membongkar sebuah rahasia dalam kasus ini geng. Karena pada awalnya orang-orang tuh jadi khawatir kasus Bjorka ini justru akan menenggelamkan kasus Brigadir J Ferdy Sambo ini. Karena dia bawa-bawa kasus Munir, kasus HAM terhadap Munir gitu ya. Jadi kan ini adalah kasus yang benar-benar besar banget, yang mana mau kasus besar apapun di Indonesia, kalau udah mengingat kasus Munir, kita tuh akan berpaling dan teringat lagi bagaimana kematian Munir ini benar-benar tidak mendapatkan keadilan gitu kan. Nah namun kegelisahan masyarakat ini dibayar oleh Bjorka dengan mencoba memberikan sebuah data, yang dimana data ini sebenarnya tidak bisa 100% kita percaya ya. Di sini dia memberitahukan tentang siapa orang yang mengetahui kejadian sebenarnya di balik kasus Ferdy Sambo. Hacker Bjorka ini menyebarkan sebuah data asli pribadi dari seorang jenderal polisi di grup Telegram dengan caption "You can ask about Sambo to him because Sambo is his guy." Nah namun gue gak mau nyebutin ya nama daripada jenderal polisi yang disebutkan oleh Bjorka ini. Gue takutnya nanti malah nyebar hoax kan. Jadi di sini gue tampilin aja nih ya capturannya, dimana si Bjorka ini jelas-jelas menyebutkan salah satu nama jenderal polisi yang dia bilang kalau jenderal polisi ini mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo gitu ya dalam kasus Brigadir J, kasusnya dia, dan dia ini adalah orang terdekat daripada Ferdy Sambo katanya. Namun menjadi tanda tanya, apakah benar Bjorka ini mengetahui dengan jelas kasus yang ada di Indonesia, yaitu kita terpusat pada kasus Ferdy Sambo ini. Kalau memang benar, berarti ini bisa menjadi acuan pemerintah kita untuk menyelidiki clue yang diberikan oleh Bjorka. Siapa tahu benar gitu kan, gak ada salahnya untuk diselidiki gitu. Nah di sini ada dua kemungkinan nih geng. Bisa jadi tuduhan netizen tentang pengalihan isu itu benar, atau justru Bjorka ini benar-benar seorang hacker yang membongkar semua rahasia penting di negara kita. Dan kalau dia memang benar-benar hacker yang mampu membongkar semua data-data rahasia penting yang ada di negara kita, itu artinya dia menjadi salah satu harapan masyarakat Indonesia dalam penanganan kasus yang berbelit-belit ini. Dan nanti kita tunggu aja nih ya update-nya seperti apa ya. Semoga kasus yang berbelit-belit di negara kita ini dapat terselesaikan dan hacker Bjorka ini menjadi salah satu penolong gitu ya, agar membantu pemerintah lebih mudah dalam memecahkan kasus yang sedang ramai dibicarakan tersebut.